ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Faya ayyuhal ikhwah wal akhawat al aba wal ummahat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan ahkamul janaiz. Sekarang kita melangkah pada tahap berikutnya, yaitu tahap membawa mayit ke kuburan. Ya, setelah disolati, maka langkah selanjutnya adalah kita bawa jenazah itu ke kuburan. Namun sebelum dibawa, sudah pastinya kuburannya sudah disediakan. Ya, jangan nanti dibawa dulu, nanti baru digali. Ya, nanti kelamaan di kuburannya. Jadi ada bagian yang sudah mempersiapkan kuburannya, kemudian baru kita bawa setelah ada kepastian selesai kuburannya, baru kita datang membawa jenazahnya. Baik. Nah, membawa jenazah, ya, membawa dan mengantar, ya, dan menguburkan jenazah itu juga hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Artinya jenazah seorang muslim itu harus dikebumikan, ya, ditempatkan di tempat yang bagus, yang mulia, ya, dikhususkan di tempat pekuburan kaum muslimin, dikembalikan ke tempat asalnya. Yang kita di mana berasal dari tanah, maka kita juga akan dikembalikan ke tanah, ya, ke sana tempat kita kembalinya. Nah, kemudian untuk mengantarkannya, ya, ini hukumnya adalah sunnah untuk mengantarnya, ya. Tapi kan tadi kan bicara nguburnya, ya, nguburnya, ngantar mayitnya ke kuburan dan dikubur, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, untuk yang lainnya, untuk mengantar, sekedar mengantar sampai ke kuburan, ya, kalau yang tadi sudah terpenuhi, maka sisanya dihukumi sunnah, ya, sunnah bagi yang lainnya juga untuk ikut mengantar. Jadi jangan bilang kan sudah ada yang ngantar, udah biar mereka saja, ya, enggak, ya. Kita juga semuanya disunahkan untuk ikut ngantar. Ya, kalau bisa sekampung, ya sekampung ikut ngantar. Ya.
Jadi jangan biarkan mereka bertugas gitu saya sudah, yang petugas-petugasnya jangan, kita juga ikut mengantar. Kenapa? Karena pahalanya, keutamaannya besar. Sebagaimana yang sudah berlalu, keutamaan kita mengurus jenazah sampai sholat itu dapat apa kemarin? Dapat 1 qiraat. Nah, kalau sampai selesai, sampai jenazah itu dikuburkan, maka kita akan dapat 2 qiraat. Ya lumayan nggak? 2 qiraat, bukan lumayan lagi ya, itu sesuatu yang sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar. Kita kalau mengumpulkan harta terkumpul sampai 2 qiraat itu kira-kira sampai kapan? Ya, mungkin sampai mati pun ya sulit untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Nah, ini hanya dengan dalam waktu sehari, nggak sampai sehari, kita sudah dapat 2 qiraat, pahala yang begitu banyak ya, melebihi kebaikan dunia seisinya. Nah, kemudian ketika mengikuti jenazah ya, ketika mengikuti jenazah, mengiring jenazah, itu kita disunahkan juga untuk ikut menggotongnya. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi setiap dari kita itu disunahkan untuk ikut menggotongnya walaupun sebentar, gantian. Ya, enak kan? Jadi kalau rame-rame ya, jadi berapa meter ganti, berapa meter ganti. Ya, jadi nggak terasa berat. Ya, atau di situ ngangkatnya ya bukan hanya orang 4, misalnya orang 8 kalau nggak ewo gitu ya, kalau nggak ribet ya, bisa rame-rame atau gantian ya, 4 berapa langkah, nanti ganti lagi 4 orang berapa langkah ya, dan seterusnya. Jadi tidak diam saja, santai gitu kan, biar ngelihat apa saudaranya gini-gini, kita biar saja santai, enggak ya. Jadi ta'awun ya, ta'awun tetap jalan di situ ya. Lumayan berat kan ya ngangkat jenazah ya. Tapi kalau misalnya masih hidup enteng ya kayaknya ya. Kalau masih hidup ngangkat 1 orang kan enteng ya. Tapi kalau sudah meninggal yaitu harus 4 orang. Apa yang kerandanya yang bikin berat? Apa orangnya? Kerandanya yang berat ya. Kerandanya yang berat. Tayyib. Kemudian sebenarnya ringan kalau ikhlas ya. Kalau ikhlas kita mengangkat saudara kita lillahi ta'ala, itu insya Allah ringan. Yang berat itu kalau nggak ikhlas ya, berat. Angkat apa saja kalau kita nggak ikhlas itu berat. Nah, kemudian di dalam mengantarnya itu ya bisa pakai jalan kaki ya, boleh, itu memang asalnya jalan kaki. Bisa juga pakai kendaraan ya, bisa pakai kendaraan, pakai mobil, atau diangkut pakai hewan bisa, terutama kalau kuburannya jauh ya, kalau kuburannya jauh. Tapi kalau mau digotong ya nggak apa-apa ya. Itu asalnya memang dia digotong. Tapi kalau memang berat ya, keberatan jauh, maka bisa pakai mobil. Nah, kemudian di dalam membawanya itu dibawa dengan cepat ya, dibawa dengan cepat, tapi jangan terlalu cepat ya, artinya melebihi kecepatan normal lah ya, melebihi kecepatan normal. Kalau misalnya jalan kaki itu berapa kilo per meter normalnya
misalnya 20 kilo per meter per jam gitu ya. 20 kilo per jam ya sekitar 30-40 misalnya bisa nambah ya, percepat misal saja ya, contoh saja. Artinya tidak sampai terlalu ngebut ya, karena nanti yang kalau ngebut ya mafsadatnya banyak, mafsadat kepada yang ngantar, mafsadat kepada jenazahnya juga. Nah, di situ nanti ada mafsadatnya. Kenapa disegerakan? Ya karena sebagaimana yang hadis yang pernah kita bacakan ya, kalau nggak salah sudah dibaca ya, asri'u bil janazah ya, segerakanlah mengurus jenazah. Kalau jenazah itu baik ya, maka berarti kebaikan yang kalian segerakan untuk jenazah itu ya, artinya dia akan segera dapat kebaikan-kebaikannya. Kalau jenazahnya itu jelek, orangnya jelek, berarti kalian segera menghilangkan beban dari kalian. Artinya sudah cepat lepas ya kejelekan itu dari kalian. Jadi itu fungsinya disegerakan pengurusan jenazah ya. Pengurusannya ya sampai di dalam mengantarnya juga cepat jalannya ya, disunahkan untuk cepat di dalam berjalannya. Nah terus hal yang perlu diperhatikan berikutnya, untuk orang yang mengantar itu ya, dia harus memperhatikan adab-adab di dalam mengantar jenazahnya. Yaitu yang pertama, dia tenang ya, tenang, sakinah namanya, sakinah ketika mengantar jenazah. Dia jalan dengan tenang, dengan khusyuk ya, dan tidak sambil bercanda ya. Tenang itu maksudnya ya dia tenang, tidak bercanda, tidak ketawa. Ada nggak yang kalau ngantar jenazah sambil guyonan? Bukan ada lagi ya, memang ya gitu, apalagi yang jauh sambil ngobrol gitu. Kayak nggak ngantar jenazah ya, kayak jalan-jalan biasa. Jadi harus beda ya. Ingat, kita sedang mengantar jenazah. Ini adalah pelajaran besar, kita juga akan seperti itu gitu ya. Kita juga akan seperti itu, cepat atau lambat ya. Jadi ambillah pelajaran dan renungkanlah ya. Itu saatnya merenung sebenarnya ya, saatnya muhasabah. Itu saatnya kita, kapan lagi kita mau muhasabah ya. Itulah saat-saat yang tepat. Saat-saat yang tepat kita merenungi amalan kita. Kalau kita sekarang itu kita, dia yang diangkat itu kita kan gitu ya, apa yang sudah kita persiapkan. Nah itu, jadi bukan malah bicara bercanda atau malah sibuk merencanakan perencanaan dunia mumpung ketemu teman-teman ya. Selagi ketemu keluarga ketemu, malah yang dibicarakan urusan dunia ya. Jadi tenang, khusyuk, pikirkan ya apa yang kita nanti bawa. Nah terus, kalaupun berbicara ya, bukan nggak boleh bicara ya. Nanti kalaupun berbicara tidak keras-keras ya. Kalaupun memang berbicara itu tidak sampai berteriak-teriak ya, tidak ada teriak-teriak. La biqiraatin, tidak dengan teriakan bacaan, wala ghairiha, juga tidak selain bacaan ya. Misalnya mau berzikir misalnya ya, misalnya berzikir atau mau bertakbir ya, itu nggak boleh keras-keras ya, nggak boleh keras-keras. Thayyib. Jadi ya kita sambil jalan sambil zikir ya, pelan-pelan gitu saja kalau mau berzikir ya. Dan tidak usah ditambah-tambahi syariat ya. Syariat apa? Misalnya sambil ngantar jenazah terus ada yang
ngasih komando untuk apa? Takbir misalnya, atau ngasih komando untuk tahlil atau untuk sholawat, ya, atau semacamnya lah, ya. Enggak, itu bukan tempatnya, ya, bukan tempat. Kalau mau zikir sendiri, silakan zikir sebiasa, maksudnya zikir yang memang mengisi waktu, bukan karena mengantar jenazah, ya. Tapi kalau dibuat ada zikir khusus, ya, ketika mengantar jenazah di perjalanan ada zikir terkhusus, itu nggak ada, ya. Jangan dibuat zikir khusus di situ. Intinya ini yang harus diperhatikan, ya. Tenang, jangan main-main di sana, ya. Manfaatkan untuk muhasabah diri ketika itu. Nah, kemudian untuk wanita itu tidak boleh ikut. Nah, perhatikan ummahat, ya, para wanita, dalam proses pengantaran jenazah ke kuburan itu wanita tidak boleh ikut, cukup laki-laki saja. Ya, aslinya gitu ya, asalnya, ya. Untuk tidak boleh ikut itu larangan itu berdosa apa makruh? Di sini Syekh mengatakan haram. Haram, kata beliau, yahrumu khurujun nisa ma'al janaiz. Kata Syekh Al-Fauzan dalam kitab beliau ini, beliau nyatakan haram, ya, haram untuk wanita itu ikut mengantar jenazah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah. Ini dihafal nih para bapak, ya, buat nanti para ibu kalau mau ikut bacakan hadis ini, ya, bacakan hadis ini. Hadis Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, ini Ummu Atiyah sendiri yang bicara. Kata beliau radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Sudah, singkat, ya. Kata Ummu Atiyah, kami dilarang. Ya, asalnya larangan itu adalah hukumnya haram kalau nggak ada keterangan lain, ya, hukumnya haram. Jadi nggak, sudah, ya, Ummu Atiyah nggak ikut, ya, Ummu Atiyah nggak ikut. Dan juga kata Syekh Al-Fauzan di sini, para sahabiat, ya, para sahabat Nabi, sahabiat, ya, sahabiat itu sahabat perempuan, ya, para sahabiat Nabi itu nggak ada ceritanya mereka keluar mengikuti jenazah, itu nggak ada, ya, nggak ada. Jadi mengantar jenazah itu khusus untuk laki-laki, ya, tugasnya laki-laki memang itu. Yo, jalan kaki kan jauh, terus apalagi ngangkat, ya, nguburkan, itu memang kerjaannya semua kerjaan laki-laki, ya, kerjaan laki-laki. Ya, artinya wanita itu hanya sebatas sampai menyolati saja, ya. Jadi dia kalau mau memandikan misalnya jenazah perempuan, ya, mandikan, terus mengkafani, menyolati, sudah, tunggu di rumah, ya, tunggu di rumah saja. Terus pahalanya gimana? Ya, insya Allah dapat, ya, karena kan dia artinya terhalang, ya, terhalang, yang melarang kan syariat. Jadi cukup kalau wanita sudah sampai sholat saja dapat, ya, wallahu alam, dapat 2 qiraat. Itu yang kita harapkan, ya, karena kan dia terhalang. Jadi jangan wanita itu nanti saya nggak dapat 2 qiraat misalnya, mau kok dilarang-larang mau dapat 2 qiraat, ya, enak sekali laki-laki dapat 2 qiraat misalnya, ya. Justru enak perempuan kan, santai di rumah,
pahalanya banyak. Sama kayak sholat jamaah, ya. Artinya perempuan malah sebenarnya banyak pahalanya ketika sholat di rumah, ya, daripada sholat di masjid. Nah gitu, santai di rumah, ya, bisa banyak yang dikerjakan selain sholat, ya, pokoknya banyak pahalanya deh, ya. Wanita itu santai tapi banyak pahalanya. Tapi laki-laki, kalau mau banyak pahala harus kerja keras, ya, harus rajin, baru banyak pahalanya. Enak kan jadi ummahat? Ya, bersyukurlah para ummahat, ya. Apalagi kuncinya cuma taat sama suami saja, ya, nggak usah repot-repot ngapa-ngapain, ya, udah insya Allah surga, ya, insya Allah surga. Jadi, ya, silakan. Waktu sholat itu sopnya wanita itu biasanya itu pas di belakangnya laki-laki, tidak ada penghalangnya. Gimana? Tayyib. Jadi ada pertanyaan, gimana sih kalau sholat itu apakah harus ada hijab gitu ya? Begitu juga pada sholat jenazah. Sebenarnya secara umum untuk hijab di dalam ketika sholat itu ndak ada keterangan apa kita harus atau disunahkan pakai hijab ketika sholat, ya. Ketika sholat yang ada dari Nabi tuntunannya adalah laki-laki, shaf laki-laki yang terbaik adalah paling depan, shaf perempuan yang terbaik adalah yang paling belakang. Itu menunjukkan ketika mereka sholat tidak pakai hijab, ya kan? Kalau pakai hijab nggak perlu dibuat yang perempuan paling belakang yang paling bagus, ya. Kenapa? Karena ada hijab kan, sudah terpisah, ya. Tapi karena tidak ada hijab, maka Nabi katakan yang terbaik adalah yang paling depan untuk laki-laki, yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Jadi semakin jauh dari laki-laki semakin baik. Nah, berarti kan nggak pakai hijab, gitu. Gimana kalau mau pakai hijab? Boleh, ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ketika sholat. Misalnya di dalam masjid yang di situ terlalu sempit, ya, kecil, ya, masjidnya kecil, tidak ada tempat, atau banyak mafsadat yang sudah terjadi ketika tidak ada hijab misalnya, ya. Tapi masih panjang lah, ada panjang pembahasan tentang hijab di dalam sholat. Intinya nggak ada masalah ya kalau sholat fardu ataupun sholat jenazah nggak pakai hijab. Tapi kemudian cuma memang kalau untuk taklim, ya, taklim seperti ini kan ustadznya kan lihat ke belakang kan, nah, itu makanya bagusnya dikasih hijab biar ustadznya konsentrasi, ya. Kalau nggak pakai hijab nanti lihatnya ke belakang terus kan, jadi nggak konsentrasi ustadznya nanti. Tayyib. Sampai mana tadi? Sampai perempuan, ya. Perempuan nggak boleh ikut mengantar jenazah. Nah, sekarang kita sampai ke kuburan. Nah, tadi disebutkan, ya, bahwasanya kuburannya sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan. Nah, untuk kuburan itu bagusnya adalah disunahkan diperdalam dan luas, yang memudahkan untuk masuk jenazah ke dalamnya. Juga dalam agar aman dari gangguan binatang buas, ya. Jadi aman jenazahnya dalam, ya, sekira-kira setinggi kita atau kurang dari itu ya, itu sudah cukup dalam, ya. Tapi jangan dalam sekali, nanti susah. Jadi buat sumur, ya, susah naiknya nanti.
Kemudian, nah untuk saya ikut yang diberikan saya aja biar nggak loncat-loncat. Kemudian kata saya, untuk jenazah wanita, nah ini yang penting juga, yang mungkin jarang kita perhatikan, ya. Untuk jenazah wanita, ketika dimasukkan, ya, ketika mau dibawa kan, dimasukkan ke dalam lubangnya, ke dalam kuburan, itu ditutupi, ya, ditutupi. Jenazah wanita itu ditutupi. Ditutupi apa? Ya ditutupi, bentuknya kan namanya dibuat dikafani itu kan membentuk tubuhnya kan, rapat kan ya. Nah, kan masih membentuk tubuhnya. Nah, untuk wanita maka ditutupi, ya, ditutupi, ya, karena menghindari pandangan-pandangan yang nakal, ya, dan seterusnya. Jadi tetap ditutupi, ya, walaupun sudah dikafani, tapi kan masih membentuk, ya, rapat, apalagi juga kemungkinan terbuka itu ada. Jadi disunahkan untuk ditutupi ketika mau dimasukkan ke lubang. Kalau sebelum di lubang kan masih sudah ditutupi kain, ya, ditutupi kain kan. Nah, ketika diangkat kainnya kan masuk ke lubang, itu juga masih dalam keadaan ditutupi. Gimana caranya, ya, diupayakan tertutup, ya, diupayakan tertutup. Nah, terus untuk orang yang menurunkannya, ya, untuk orang yang memasukkan jenazah ke lubang kuburan, itu disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, disunahkan untuk baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah, dan ini dilakukan sesuai dengan agamanya Nabi, ya, sesuai contohnya Nabi. Nah, terus sudah masuk, ya. Terus sebentar, di sini ada nggak? Cara memasukkannya mungkin lewat di sini sama beliau. Ya, cara memasukkannya itu dari arah kaki, ya, dari arah kaki. Gimana tuh kaki? Kaki di mana? Kaki sini, ya. Ini utara kan? Ini selatan, ya. Berarti kalau kita masuknya dari arah kaki terus gitu, jadi ndak nyamping dari barat, ya, jenazahnya nggak diletakkan di barat terus dicemplungkan gitu, nggak. Tapi bagusnya, ya, boleh juga sih, boleh, cuma maksudnya bagusnya dari arah kaki masuk pelan-pelan, ya, diturunkan kepalanya dulu, ya, terus disambut-sambut, ya, sampai ke bawah turun gitu, ya. Kemudian, nah, nanti di dalam kuburan itu diletakkannya menghadap ke kiblat. Jadi diletakkan miring, jangan terlentang, letakkannya miring, disunahkan miring, ya, miring ke menghadap ke kiblat, dimasukkan ke dalam lahatnya, dimasukkan ke dalam lahat. Anggap ini lahat, ya. Apa nih? Ya, ini kuburan, ya, kuburan, ini lubangnya, ini lubang, ya. Nah, di sini ada namanya tambahan, ya, tambahan ruang di arah kiblat seluas lebar mayit, ya, lebar mayit. Maka mayit masuk persis setara dengan dinding liang kuburnya, ya. Jadi masuk badannya di lahat, ya, masuk di lahat.
Seperti itu. Jadi dia ada ruang khusus di situ. Itu namanya lahat. Nah, kalau tidak bisa dibuat lahat, namanya dibuat syak. Ya, namanya dibuat syak. Apa syak itu? Kayak galian lebih dalam lagi. Ya. Jadi di pinggir dinding kuburan itu digali lebih dalam lagi, ya, untuk bisa masukkan bagian tubuh mayit. Jadi bisa masuk seret ke situ. Ya. Jadi lebih kokoh, ya, lebih kokoh. Kalau enggak, ya sudah miring gitu saja. Dimiringkan ke dinding kuburan. Ya, tergantung kondisi tanah. Ya, tergantung kondisi tanah. Kalau bisa dibuat lahat. Tapi untuk tanah yang berpasir, nggak tahu kalau di Labuhan ini berpasir atau berpasir. Kalau dibuat lahat rontok lagi dia. Oh, berarti di Labuhan ini nggak bisa dibuat lahat ya. Ya, maka dibuat aja lebih dalam di dindingnya, di dekat dinding kuburan itu lebih ada posisi lebih dalam lagi kayak selokan gitu, biar mayitnya bisa nancep di situ. Ya, nancep di situ. Nah, terus setelah itu belakangnya dikasih penahan. Ya. Belakangnya dikasih penahan. Atau sebelumnya di daerah tubuh mayit dikasih ganjal. Ganjal biar si mayitnya tidak membalik, ya, tidak terlentang. Ya, dikasih ganjal. Terus setelah itu bagian punggungnya dikasih batu, ya, atau dikasih kayu, ya, dan semisalnya yang fungsinya untuk menahan si mayit, ya, dari terlentang, ya. Nah, kemudian setelah itu baru ditutupi, ya, baru ditutupi sedikit demi sedikit. Ya, silakan. Mengarahkan ke kiblat, apakah pocongnya itu supaya pipinya itu? Ya, ya. Jadi untuk tali pengikat itu sebagaimana yang kita isyaratkan kemarin di dalam mengkafani mayit, itu tali itu hanya sekedar mengamankan ketika untuk dibawa, ya, bukan untuk ngikat mayit di dalam kuburan, bukan untuk ngikat mayit gitu biar nggak lari, bukan, ya, tapi untuk mengamankan saja ketika dibawa nggak terbuka, ketika dimasukkan nggak terbuka gitu. Nanti berarti karena fungsinya untuk itu, selesai fungsinya, selesai juga, ya, ikatannya berarti dilepas, semuanya dilepas, bukan cuma wajahnya aja, ya, bukan ikatan kepalanya saja, tapi dilepas semuanya, ya, dilepas talinya dan dibuka. Maksudnya dibuka bagian yang memang bisa dibuka untuk fungsinya apa? Mempercepat pembusukan, gitu loh, mempercepat pembusukan itu. Jadi nggak busuk di dalam kain kafan, jadi langsung ke tanah, langsung cepat, ya, cepat bersatu dengan tanah. Nah, seperti itu. Tapi intinya banyak maslahat ya. Intinya itu adalah maslahat untuk jenazah itu sendiri, ya. Nah, kemudian diuruk, ya, diuruk. Nah, urukannya itu adalah tanah galiannya itu saja. Jangan ngambil truk, ya. Satu truk untuk nguruk, jangan. Cukup yang digali itu saja, kembalikan, ya, tanah galiannya itu saja dikembalikan, dan itu akan ada sisa pastinya kan, karena kan sudah terisi sama mayit, ya, pasti akan ada sisa. Nah, sisanya itu nanti dibuat gundukan, jadi kuburan tuh nggak rata,
nggak rata. Dibuat gundukan, ya. Apa sih namanya? Ya gundukan ya. Ya itulah, atau paham. Nah, fungsinya apa? Apa cuma memang begitu saja ikut-ikutan ya, atau ada fungsinya? Ya, fungsinya dibuat seperti itu, satu, untuk mengetahui bahwasanya itu adalah kuburan, biar nanti nggak diinjak-injak ketika lewat, ya, orang lewat situ, itu tanda itu adalah kuburan. Terus yang kedua adalah kalau ada air, maka kalau ada air hujan, ya maka dia akan tidak menggenang di situ, ya, tidak menggenang di area kubur tersebut, ya, sehingga airnya bisa ke samping, ya, atau ada air lewat yang enggak menggenang, intinya tidak membuat genangan air di situ, ya. Nah, terus kalau tanahnya kering, ya, kalau tanahnya kering itu disarankan untuk dikasih air, ya, biar padat, kan tujuannya memadatkan, ya, biar nggak mudah untuk digali, ya, jadi biar padat, dikasih air, ya. Kalau tanahnya sudah tanah basah, ya sudah, ya, nggak perlu dikasih air. Jadi tujuannya disiram itu bukannya ada tujuan keyakinan macam-macam, ya, tapi karena ada tujuan kemaslahatan penguburan, itu saja, ya. Taib. Terus setelah itu dikasih tanah, dikasih apa? Dikasih tanda, bukan tanah, dikasih tanda, ya, dikasih tanda. Tanda di bagian depan kepala sama di bagian kaki. Kalau di kepala saja sudah cukup, ya. Tapi kalau mau dikasih di kaki nggak apa-apa, ya, sebagai tanda ini loh kuburan, ya. Kalau nggak dikasih kakinya nanti kan nggak ketahuan mana batas kuburannya, ya. Jadi dikasih ada bagian atas, bagian bawah, batas kuburannya, ya. Batas itu adalah kuburan, ya. Biasanya kalau madatin itu kan diinjak-injak, itu diperbolehkan apa enggak? Iya, memang harus. Diinjak-injak. Iya, harus diinjak namanya. Jangan, kita kan nggak boleh menginjak kuburan. Enggak nginjak kuburan itu, nginjak tanahnya. Karena apa? Karena memang posisi mayit sudah diposisikan di pinggir, ya kan? Ya enggak? Terus kalau yang nggak pakai lahat itu kan posisinya kan? Ya kan posisinya sudah ditutup pakai kayu, ya. Sudah ditutup pakai kayu, dia di pinggir sekali kan? Di pinggir sekali. Ya, sudah di pinggir sekali. Dan kalaupun memang terpaksa di situ, itu ibaratnya pengecualian karena maslahat yang besar, ya, maslahat yang besar. Kalau nggak dipadetin itu nanti bisa jadi buaya masuk, ya, atau harimau masuk di situ, kan bisa gawat, ya. Anjing, biasanya anjing bau kan, baunya itu kecium kan, nah itu bahaya. Kalau sudah kecium baunya, digali sama anjing gampang sekali. Jadi kalaupun iya, itu maslahat, nggak apa, itu maslahat, ya. Jadi jangan kita tabrakan nanti, oh itu larangan nginjak kuburan, larangannya itu kalau sudah jadi, ya itu aja, ya. Larangan diinjak kalau itu sudah jadi, ya, kalau sudah jadi. Baik. Nah, jadi dikasih batu, ya, dikasih tanda. Nah, kalau di pinggir-pinggirnya ingin diberi batu, maka boleh, untuk maslahat juga, ya, bukan sunnah ini, istilahnya boleh saja bagi yang berpandangan ada maslahatnya dikasih batu di pinggir-pinggirnya, biar nanti yang gundukannya itu tidak lari ke samping kanan atau kiri, jadi rata, ya. Jadi dikasih batu-batu pinggir-pinggirnya. Batu apa terserah batu, tapi jangan di semen, ya. Intinya dikasih batu, jangan di semen, ya. Kemaslahatan saja, kemaslahatan
kuburan. Nah, setelah dikubur, ya selesai ya. Selesai dikubur. Nah, di situ masing-masing orang yang mengantar, masing-masing ya. Masing-masing orang yang mengantar itu mendoakan, mintakan ampunan untuk mayit dan mintakan kekokohan untuk mayit bisa menjawab pertanyaan di kubur. Ya, doanya ringkas sebenarnya. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, bisa ringkas seperti itu. Ya, wa tsabbithu itu ringkas gitu saja. Kalau mau diperpanjang tambah doa lagi nggak apa-apa. Ya, untuk mayit. Ya, intinya itu. Intinya Allahumma ighfir lahu, mintakan ampunan sama minta supaya jadi kuat bisa menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Ya, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, itu saja udah cukup. Ya, bayangkan kalau semua orang mengucapkan itu, ya insyaallah benar-benar Allah ampuni dan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Dan nggak usah diajari di situ ya jawabannya. Untuk menjawab itu yang penting dia punya keimanan kuat ya, di dunianya insya Allah bisa menjawab ya. Kalau ngajarinnya di situ ya sudah bukan saatnya ya, nggak usah dipanggil fulan, nanti kalau ditanya apa agamamu jawab ini gitu ya. Bukan saatnya mengajari mayit untuk jawaban pertanyaan di situ ya. Belajarnya di dunia, belajarnya pas masih hidup. Nah, itu kalau mau belajar. Kalau sudah meninggal tinggal didoakan. Ya, tinggal didoakan. Terus kata saya di sini nggak boleh baca-baca Al-Qur'an ya di situ ya, di kuburan, karena memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya. Kuburan bukan untuk tempat baca Al-Qur'an ya. Baca Al-Qur'an itu di masjid, di rumah ya. Jadi posisikan tempat amalan itu pada tempatnya. Terus setelah itu kuburan jangan dibangun bangunan di atasnya. Ya, jangan dibangun bangunan di atasnya. Jangan disemen, jangan ditulisi macam-macam. Ya, jangan ditulisi macam-macam. Cukup kalaupun mau dikasih nama, cukup nama saja. Ya, nggak usah perlu dikasih tambahan ayat-ayat Quran atau tulisan pujian-pujian untuk mayit atau sejarah hidupnya, biografinya ditulis di situ. Ya, nggak perlu. Ya, itu kerjaannya orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah itu ada orang meninggal, mereka banyak di situ menulis macam-macam, syair-syair, pujian untuk mayit. Oh, mayit itu orangnya baik, gini dibuat ya syair-syair mereka di situ. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Kalau sekedar menulis untuk sebagai tanda nama saja, biar enggak, kalau misalnya kan sama model kuburannya, nah itu biar tahu oh ini kuburan si fulan, itu enggak masalah. Ya, kalau nggak mau kasih tanda juga nggak masalah. Ya, jadi bukan suatu sunnah, bukan suatu hal yang dilarang, tapi tergantung kemaslahatan. Ya, tergantung kemaslahatan yang diinginkan dari tulisan itu. Terus nggak boleh dibangun ya, nggak boleh dibangun kuburan itu dengan bangunan yang dibuat untuk nanti orang-orang bisa sholat di situ, bisa baca Quran di situ, ya, atau cuma sekedar bikin bangunan untuk biar nggak kepanasan kuburannya misalnya, atau nggak kehujanan, nggak, itu nggak ada sunnahnya, bahkan itu yang dilarang, ya, itu dilarang. Baik. Kemudian juga karena itu merupakan sarana yang mengantarkan terjadinya kesyirikan.
Ya, kalau kuburan itu dibuat megah, wah, ada yang katanya sampai 1 miliar, ya, miliaran, cuma untuk bangun kubah di kuburannya itu di atasnya, ya, apa namanya, cungkup, ya, dikasih cungkup gitu ya, ya gitulah, ya, nggak boleh dibuat seperti itu. Jadi kuburan sudah biar kuburan seperti itu adanya. Kalau dibuat seperti itu nanti kan dikira wah ini orang spesial, ya, ini orang khusus. Ya akhirnya banyak orang yang di situ cari berkah, ambil. Ya kesyirikan terjadilah di situ. Baik, kemudian diharamkan ngasih penerang di kuburan. Ya, penerang di kuburan. Ya, jadi kalau sifatnya umum beda lagi ya. Untuk misalnya kemaslahatan orang berjalan, ya sekaligus di situ ada kuburan itu beda lagi ya. Tapi kalau dikasih khusus di situ di tengah-tengah kuburan ada lampunya, sana ada lampu lagi, sana ada lampu lagi. Nah, ini menyelisihi sunnahnya Nabi, yaitu namanya kuburan ya sudah biarkan gelap begitu saja. Kecuali nanti kalau misalnya ada penguburan ya di malam hari butuh lampu ya di situ aja, pas dibutuhkan saja, ya pas dibutuhkan saja, nggak ada masalah. Terus juga dilarang membangun masjid, ya di situ dilarang membangun masjid di situ. Terus dilarang sholat menghadap ke kuburan. Ya, dilarang sholat menghadap ke kuburan. Di sini kata Nabi, la'anallahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Ya. Allah melaknat orang-orang yang wanita yang sering berziarah kubur dan yang menjadikan masjid di atasnya dan meletakkan lampu-lampu di atas kuburan. Ya, meletakkan lampu-lampu di atas kuburan. Intinya dilarang. Atau dalam hadis yang lain, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro. Ya, kenapa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Tayyib. Ya, adapun kuburan nabi itu sebenarnya itu ndak seperti itu maksudnya. Yang syariatnya ndak seperti itu bukan tuntunan dalam Islamnya seperti itu, ndak. Cuma itu perbuatan sebagian pemimpin ya ketika itu memperluas area Masjidil Haram, Masjid Nabawinya ke arah kuburan yang seharusnya ke arah selain kuburan gitu loh. Sehingga karena sudah terjadi seperti itu ya akhirnya dibuat solusi saja. Ya, dibuat solusi kuburan itu benar-benar ditutup dan dibuat terlihat seakan-akan terpisah. Maksudnya memang masih dalam area Masjid Nabawi, cuma dia dibuat wilayah khusus ya, ibaratnya gitu. Wilayah khusus ya, yang seorang itu nanti kalau sholat tidak langsung menghadap ke kuburan Nabi gitu loh. Jadi buat area-area yang memang menghadapkan kuburan itu enggak ada di situ ya. Jadi memang dicari solusi, jangan sampai orang-orang sholat itu menghadap ke kuburan Nabi. Pernah ke Masjid Nabawi? Ya, mudah-mudahan cepat ke sana ya. Sudah ya, cukup insyaallah. Satu. Apa tuh? Misalnya Pak Mudin doa, saya pernah menjumpai. Saat berdoa berceramah, mereka kan di atas kubur, beliau di atas kubur. Tapi pas menginjak kubur
Itu sebetulnya yang dibenarkan itu pas kuburannya atau di samping? Yang benar itu adalah di samping kepala, di dekat kepala, ya, bukan diinjak kepalanya, bagian kepala. Artinya Nabi memang waqafa, berdiri di situ, ya, di samping dekat kepala kuburan, ya, dan beliau memberikan sedikit nasihat di situ, ya, kemudian mengatakan istaghfiru li akhikum, ya, wasalu lahu at-tatsbit, ya. Jadi Nabi memang berdiri menghadap ke para sahabatnya di dekat kuburan. Dalam hadis memang tulisannya itu Nabi waqafa ala qabrihi. Ya, dalam hadisnya memang tulisannya ala qabrihi. Ala itu artinya di atas. Ya. Tapi menurut penjelasan para ulama, karena menggabungkan dengan hadis-hadis yang melarang menginjak kuburan, ya, maka pastinya Nabi enggak berdiri di atas. Ya, ala itu maksudnya di bagian kepala, ya, di samping bagian kepala kuburan, bukan di atas kuburan. Ada yang prakteknya seperti itu, ya. Oh, berarti memang mungkin mempraktekkan lafadz hadis gitu loh. Iya. Jadi memang lafadz hadisnya itu ala qabrihi, di ala itu artinya di atas gitu loh. Ya mungkin orangnya cuma membaca terjemahannya di atas, namanya di atas, ya sudah, berarti di atas, ya, persis di atas, ya, seperti itu. Tapi yang jelas, yang benar, karena menggabungkan hadis yang lain, itu Nabi, para ulama menjelaskan ini Nabi nggak seperti itu, beliau berdiri di kepala, di bagian atas kepala, gitu. Apa hukum wanita berziarah kubur? Ya, itu tadi ada hadisnya lanjutan tadi, ya. Allah melaknat, ya, Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur, ya, zairatil kubur, ya. Itu memang terjadi perbedaan pendapat di situ, ya. Kalau ulama-ulama Saudiyah itu mengharamkannya, ya, banyak para ulama yang mengharamkan wanita-wanita itu berziarah kubur, sebagaimana lafadz hadis tadi, Allah melaknat wanita zairat, lafadznya zairatil kubur, ya, wanita-wanita yang berziarah kubur. Tapi ya ada lagi yang mengatakan enggak, itu maksudnya yang sering ke sana, ya. Artinya kalau memang dia hanya ingin sesekali, ya, mengingat kematian, itu boleh, ya. Tapi kalau dia sering ke sana, nah ini yang dilarang, ya, yang dilarang. Tapi untuk hati-hatinya, ya, wanita nggak usah ziarah kubur, ya, nggak usah ziarah kubur. Silakan. Jelaskan tentang ziarah kubur yang syar'i. Waduh. Yang ketiga adalah kesyirikan. Ya, ini nanti episode berikutnya aja, Pak. Insya Allah. Nanti karena ini setelah ini ada hukum takziah, ya. Bener pas hukum takziah sama hukum ziarah kubur. Nanti berikutnya itu pas materinya memang pas, Insya Allah. Bagaimana kalau wanita ikut takziah, ikut masuk kuburan tapi di luar kuburan, di luar di luar pagarnya, masuk ke dalam. Kapan itu? Pas penguburan. Ya, itu sama dengan mengantar namanya, Pak. Berarti masuk kembali ke hukum tadi, mengantar, wanita mengantar. Itu nggak boleh juga, ya, mengantar. Cukup dia di rumah saja, sampai sholat saja di rumah, ya. Wes, sudah, insya Allah cukup. Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, ini tadi kemarin ringkasan-ringkasan. Kalau mau lebih detail sama dalilnya, sama khilaf-khilafnya, ya itu nanti pembahasan fikih
lanjutan ya, fikih lanjutan. Tapi subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.